Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hasna Leafifah dengan NIM G002366 dari kelompok B6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai artikulasi ilmu, fleksi spesialis, dan juga review Dersum. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu ada artikulasi ilmu. Jadi pada artikulasi ilmu, di sini tuh ada gambar dia tuh pemain sepak bola yang terkena cedera ACL. Nah, ACL itu apa sih? ACL itu merupakan anterior cruciate ligament. ACL ini adalah jaringan yang menghubungkan antara os femur dengan os tibia. Cedera ACL bisa disebut juga dengan cedera ligamen cruciate anterior. Cedera ACL merupakan robekan pada ligamen anterior lutut. Kemudian cedera ACL ini umumnya tuh bisa akibat umumnya tuh terjadi pada orang-orang yang berolahraganya tuh kayak sepak bola, basket, dan juga tenis. Kemudian articulatio genu, dia tuh tersusun atas os femur, os patella, dan juga os tibia. Jadi di sini ada os patella, kemudian di sini ada os femur, dan juga os tibia. Lalu ligamen-ligamen apa aja sih yang memperkuat articulatio genu? Jadi dia tuh ada 4 ligamen. Itu di sini ada yang namanya medial collateral ligamen di sebelah sini. Kemudian yang di sini ada lateral collateral ligamen yang di bagian depan. Di sini tuh sebutannya namanya anterior cruciate ligament atau ACL tadi. Kemudian yang bagian belakang ini tuh dari medial posterior yaitu ada posterior cruciate ligament atau PCL. Oke, kemudian otot-otot apa aja sih yang berperan dalam pergerakan struktur ACL? Itu ada 3 otot. Yang pertama ada hamstring muscles, yaitu terdiri dari 3, yaitu bicep femoris, semitendinosus, kemudian ada semimembranosus. Kemudian yang kedua tuh ada quadricep muscle, yaitu ada 4, terdiri dari 4. Yang pertama itu ada rectus femoris di sebelah sini, kemudian ada vastus medialis di sini, kemudian ada vastus intermedius. Kemudian yang terakhir itu ada vastus lateralis. Kemudian otot yang terakhir itu ada musculus gastrocnemius. Dia itu terbagi menjadi 2, ada lateral head dan juga medial head. Kemudian tendon apa aja yang berperan dalam pergerakan ACL, yaitu ada 3 tendon. Yang pertama itu ada tendon quadricep, kemudian tendon hamstring, kemudian ada tendon patellar. Nah, di sini tuh ada tendon quadricep di sebelah sini, kemudian tendon patellar yaitu di sekitar patella, kemudian ada tendon hamstring di sebelah sini. Kemudian untuk bursa yang khas yaitu ada bursa suprapatellar, bursa popliteus, bursa anserin, bursa subtendinous, kemudian ada bursa semimembranosus, bursa prepatellar, bursa subcutaneous infrapatellar, dan juga bursa deep infrapatellar. Nah, untuk lokasi bursa suprapatellar yaitu terletak di antara tendon quadricep dan juga femur. Kemudian untuk bursa popliteus, dia itu lokasinya tuh di antara popliteus tendon dan juga lateral tibia condyle. Maaf. Kemudian ada bursa popliteus, dia tuh lokasinya ada di antara popliteus tendon dan juga lateral tibial condyle. Kemudian untuk bursa anserin, dia tuh lokasinya ada di antara pes anserinus dan juga tibia dan tibial collateral ligament. Kemudian ada bursa subtendinous, dia tuh lokasinya ada di deep to head of the gastrocnemius muscle. Kemudian untuk bursa semimembranosus, dia tuh lokasinya ada di deep to the tendon of the semimembranosus muscle. Kemudian bursa prepatellar yaitu terletak di antara kulit atau skin dan juga patella. Kemudian ada bursa subcutaneous infrapatellar yaitu lokasinya di antara kulit dan juga tibia. Kemudian untuk yang terakhir itu ada bursa deep infrapatellar yaitu lokasinya ada di antara patellar ligamen dan juga tibia. Nah, di sebelah sini tuh ada suprapatellar atau synovial bursa, kemudian ada subcutaneous prepatellar bursa,
Ini adalah lateral subtendinous bursa. Dan juga nih gambar-gambar bursanya. Kemudian untuk vaskularisasi, dia tuh ada dua, yaitu arteri dan juga vena. Untuk arteri, dia tuh dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada arteri popliteal, kemudian ada arteri fibula, dan juga arteri tibialis posterior. Untuk arteri popliteal, dia tuh memasok darah kayak akan oksigen ke otot di patella. Kemudian ada arteri fibula, yaitu fungsinya untuk memasok darah ke bagian belakang kaki. Kemudian yang terakhir itu ada arteri tibialis posterior, yaitu untuk memasok darah ke bagian belakang kaki. Kemudian ada yang vena. Untuk yang vena ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu vena politeal dan juga vena fibular. Untuk vena popliteal, yaitu vena utama yang mengembalikan darah ke jantung dari kaki. Sedangkan untuk vena fibular, yaitu vena kecil yang mengembalikan darah ke jantung dari kaki. Kemudian masuk ke materi selanjutnya yaitu plexus brachialis. Jadi plexus brachialis ini adalah pangkal dari serabut-serabut saraf yang berasal dari medula spinalis yang mempersarafi ekstremitas superior. Plexus brachialis merupakan serabut saraf yang berasal dari ramus anterior radix saraf C5 sampai T1. Plexus brachialis adalah sebuah jaringan saraf dari tulang belakang yang berasal dari belakang leher yang meluas ke aksila atau ketiak. Kemudian dia tuh menimbulkan saraf untuk ekstremitas bagian atas. Plexus brachialis dibentuk oleh penyatuan dari kelima bagian saraf. Plexus brachialis dimulai dari 5 rami ventral dari saraf spinal. Fungsinya dia tuh untuk persyarafan sensoris kulit, kulit ke struktur dalam seperti sendi, persarafan motoris ke otot-otot, kemudian mempengaruhi garis tengah pembuluh darah melalui saraf vasomotor simpatis, dan sekremotor parasimpatis yang mempersarafi kelenjar keringat. Kemudian perjalanan plexus brachialis menjadi nervi di perifer dan saraf yang keluar dari plexus brachialis. Jadi plexus brachialis dia tuh perjalanannya tuh ada dibagi menjadi 5. Yang pertama tuh ada rami ventrales atau dia tuh bisa juga disebut dengan radix. Kemudian ada trunci atau bisa disebut dengan truncus. Kemudian ada division atau divisi. Kemudian ada fasciculi atau fasciculus. Kemudian ada terminales atau saraf terminal. Jadi pada radix ini tuh dia berasal dari C5, C6, C7, C8, dan juga TH1. Kemudian pada radix anterior, C5 sampai C6 dia tuh akan membentuk yang di sini, yaitu atau truncus superior. Kemudian untuk radix anterior, dia tuh ada C7 yang membentuk truncus media. Kemudian untuk ke radix anterior C8 sampai T1, dia tuh akan membentuk truncus inferior di sini. Kemudian ada beberapa saraf yang dia tuh keluar dari radix, di antaranya itu ada nervus dorsalis scapulae, yaitu ada di divisi anterior C5. Kemudian ada nervus thoracic longus, yaitu ada di divisi anterior C5, C6, dan juga C7. Kemudian ada nervus subclavius, yaitu divisi anterior C5 dan juga C6. Kemudian truncus tadi dibagi jadi 3, yaitu superior, medius, dan juga inferior. Kemudian untuk divisi, jadi untuk nervus yang tadi dijelasin yang quadratrix ini ada nervus dorsalis scapulae di sini, dari sini dia tuh jari C5, kemudian ada nervus suprascapularis tuh di sini. Kemudian di sini ada thoracic longus, divisi anterior C5, C6 dan juga C7. Kemudian di sini ada nervus subclavius yaitu divisi anterior dari C5 dan C6. Kemudian masuk trunci tadi kan sudah dibagi menjadi 3 yaitu superior, medius, dan juga inferior. Kemudian masuk ke divisi, dia tuh divisi anterior, dia tuh terbentuk dari truncus superior dan juga dan juga truncus media. Di sini jadi dia tuh akan menyatu membentuk division anterior.
Nah, divisi anterior ini akan membentuk yang namanya fasciculus lateralis. Kemudian untuk divisi posterior, yaitu terbentuk dari semua trunkus, baik dari trunkus superior, trunkus media, maupun trunkus inferior. Dia akan membentuk posterior dan juga nantinya akan membentuk fasciculus posterior. Kemudian ada divisi anterior, yaitu terbentuk dari trunkus inferior yang akan membentuk fasciculus medial. Nah, pada fasciculus ini akan keluar saraf-saraf. Yaitu ada nervus pectoralis lateral dan juga nervus pectoralis medial, kemudian ada nervus subscapularis superior, kemudian ada nervus thoraco-dorsalis, kemudian ada nervus subscapularis inferior. Kemudian masuk ke saraf terminales atau saraf-saraf yang keluar dari plexus brachialis, yaitu pada fasciculus posterior di bagian sini dia tuh ada nervus axillaris dan juga nervus radialis. Kemudian untuk fasciculus lateral di bagian sini dia akan membentuk nervus musculocutaneus. Kemudian untuk fasciculus medialis dia itu akan membentuk nervus ulnaris dan juga nervus medial cutaneus. Kemudian gabungan dari fasciculus lateral dan juga fasciculus medial di bagian sini dia akan membentuk nervus medianus. Kemudian muskuli yang diinervasi oleh nervi yang keluar dari plexus brachialis menurut fungsinya itu ada 7, yaitu muskuli flexor, yaitu terbentuk dari bicep brachii dan juga brachialis. Dia berperan dalam fleksi lengan. Kemudian ada muskuli extensor, dia tuh terdiri dari tricep brachii, dia tuh fungsinya untuk membantu dalam ekstensi lengan. Kemudian ada muskuli pronator, yaitu muskuli pronator teres dan juga pronator quadratus, yaitu membantu dalam pronasi pergelangan tangan. Kemudian untuk muskuli supinator, yaitu muskuli supinator terletak di lengan dan fungsinya itu untuk membantu dalam supinasi pergelangan tangan. Kemudian ada muskuli abduktor dan juga adduktor, yaitu muskuli deltoid itu mengangkat lengan dari sisi tubuh. Kemudian untuk muskuli pectoralis major, yaitu membawa lengan kembali ke tengah tubuh atau ke arah medial. Kemudian untuk muskuli penggerak jari, dia itu muskuli extensor digitorum dan rector digitorum superficialis yang fungsinya itu untuk membantu pergerakan jari. Kemudian yang terakhir ada muskuli stabilisator, yaitu muskuli rotator cuff seperti supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan juga subscapularis, yaitu fungsinya untuk membantu menjaga stabilitas bahu. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu regiodorsum. Jadi pada regiodorsum itu disusun oleh musculus-musculus, di antaranya tuh ada musculus trapezius di sebelah sini. Ini namanya musculus trapezius. Kemudian ada musculus rhomboideus minor dia di sebelah sini. Kemudian ada musculus rhomboideus major dia tuh di sebelah sini. Kemudian ada musculus levator scapulae dia tuh di sebelah sini. Kemudian yang terakhir itu ada musculus latissimus dorsi. Dia letaknya ada di sini. Kemudian ada inervasi dan oligoinsertia musculus penyusun regiodorsum. Untuk muskuli trapezius, dia oligonya pada protuberantia occipitalis externa, processus spinosus vertebrae VC7 dan semua VT. Untuk insertionnya pada clavicula, acromion, dan spina scapulae. Untuk inervasinya itu ada nervus accessorius. Kemudian ada muskuli latissimus dorsi, dia itu origonya pada processus spinosus vertebrae PT7 sampai 12, kemudian pada spina iliaca dan costae bagian bawah. Kemudian untuk insertionnya dia pada sulcus intertubercularis sumeri dan inervasinya ada nervus thoracica. Kemudian muskuli rhomboideus major, dia tuh origonya pada processus spinosus PT 2 sampai 5, kemudian insertionnya tuh pada margo medialis scapulae, kemudian untuk inervasinya dia ada nervus dorsalis scapulae. Kemudian musculus rhomboideus minor.
Dia tuh origonya pada proses spinosus vertebrae VC7 dan VT1. Dia tuh insertnya pada margo medialis scapulae, untuk inervasinya pada nervus dorsalis scapulae. Ada nervus dorsalis scapulae, kemudian ada yang terakhir musculi levator scapulae. Dia tuh origonya pada proses transversus VC1 sampai 4, kemudian insertnya pada margo medialis scapulae atau angulus superior. Kemudian inervasinya pada nervus dorsalis scapulae. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan wing scapula? Jadi, wing scapula ini adalah lesi atau cedera pada nervus thoracalis longus yang merupakan kondisi di mana tulang belikat ini tuh akan tampak menonjol sehingga menyerupai sayap. Jadi, ini tulang belikat atau scapula dia tuh menonjol yang bentuknya itu jadi kayak mirip sayap gitu. Nah, tulang belikat bersayap ini umumnya disebabkan oleh adanya kerusakan pada salah satu dari tiga saraf yang mengontrol otot di lengan, punggung, dan leher, yaitu otot atau muscle serratus anterior, muscle trapezius, dan juga muscle rhomboid. Kemudian kerusakan salah satu dari tiga saraf tersebut dapat dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada cedera karena gerakan berulang. Nah, kenapa sih gerakan berulang tuh misalnya kayak kondisi tulang belikat itu kebiasaan buruk yang berulang-ulang. Misalnya kayak mengangkat beban yang terlalu berat secara berulang-ulang, kemudian menopang kepala dengan tangan saat berbaring, dan berolahraga secara berlebihan tanpa pemanasan yang berulang-ulang. Kemudian ada faktor yang kedua itu ada cedera traumatis seperti kayak benturan keras, misalnya trauma benda tumpul akibat dipukul oleh kayu atau batu, dan juga dia tuh bisa melukai saraf yang mengontrol otot-otot leher, punggung atas, bahu, sehingga bisa menyebabkan tulang belikat itu bersayap. Selain itu, dislokasi bahu akibat kecelakaan lalu lintas atau terjatuh dari ketinggian juga dapat menyebabkan wing scapulae ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.